proyek nilainya gede tau, berkahnya gede gitu kan, nilainya 3M. Kata orang tuh kayak, Masya Allah, makasih mas gitu, makanya dibilang 3M. Hai semuanya, jadi beberapa hari yang lalu aku sempat nge-tweet, ini dia tweetnya. Jadi intinya board arsitek itu mau ngebantu teman-teman yang butuh jasa arsitek ya tanpa dipungut biaya sepeser pun, dengan syarat yang ingin dibantu harus menyampaikan briefnya dengan jelas, terus menyampaikan keinginannya dengan jelas lah intinya semuanya. Jadi kita sebagai arsitek ngedesain pun nggak kesulitan gitu karena semuanya udah dijabarin dengan lengkap. Nah, dari sekian banyak pengirim atau pengisi form, ada satu yang saya pilih karena jelas permintaannya. Saya langsung mau milih nih project karena penasaran kan projectnya apa. Daripada penasaran, kita langsung lihat aja. Ini nih projectnya nih, kita lihat aja nih. Ya, udah jelas kan? Kita akan buat tempat wudhu. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini adalah denah kasar yang dikasih sama pengurus masjidnya. Terus ini adalah denah yang aku translate ke gambar kerja supaya lebih gampang aku juga ngebuatnya dalam bentuk 3D. Dan ini adalah gambar potongan dari bangunan. Oke, langsung aja kita berangkat ke 3D. Biasa yang pertama aku buat base-nya dulu, base ukuran tanah yang disediakan oleh pengurus masjid, yaitu 6 kali 5, 6,5 kali 5 meter kalau nggak salah. Terus ini aku buat strukturnya untuk dinding-dindingnya juga aku langsung buat. BTW aku agak nggak fokus itu kerjain ya karena aku juga nge-research gitu ya tempat wudhu di Google pakai HP. Terus tinggi keran air, lebar tempat pembuangan air, semua aku sambil baca, jadi ya agak nggak fokus kerjainnya. Terus semi-semi ngantuk juga karena itu ngerjainnya pagi-pagi banget habis subuh. Gila, anak subuh banget nih. Habis subuh ngerjain musola. Soleh banget nggak sih? Ya udah. Jadi ini tuh kebutuhannya ini ya, masing-masing area dibagi dua, perempuan dan laki-laki. Terus masing-masing punya 2 kamar mandi atau 2 toilet. Terus sebisa mungkin sih keran airnya sebanyak-banyaknya, tapi tidak boleh dempet-dempetan. Itu brief spesifik yang dikasih sama pengurusnya sih. Aku kasih spare sekitar 50 cm dari dinding untuk pembuangan airnya, supaya nggak banjir gitu. Maksudnya nggak keluar area pembuangan airnya. Terus ketinggian dari penyangga kakinya juga nggak terlalu tinggi. Aku buat 30 cm biar kalau ada orang tua gitu nggak terlalu sulit atau nggak kepleset lah gitu. Nah sekarang aku buat ini nih. Biasanya kalau mau masuk tempat wudhu kan ada tempat bilas kaki. Itu aku juga buat. Aku kasih lebar 50 cm dengan asumsi kaki rata-rata orang Indonesia kan 30 cm panjangnya. Jadi aku kasih spare 20 cm biar aman. Ini tempat pembuangan air. Dan aku buat WC. WC-nya permintaannya sih WC jongkok ya. Jadi ya udahlah, kita kasih WC jongkok aja. Ya ini biar airnya ngalirnya bagus, jadi semacam dikasih itu ya, pokoknya kemiringan deh supaya airnya langsung masuk ke floor drain atau pembuangan air kotor gitu, ada kayak miringnya gitu. WC udah masuk, ya ternyata kurang tinggi atau kurang panjang. Akhirnya aku panjangin lagi. Aku kasih pintu dulu biar ukurannya sesuai. Ukuran pintunya ukuran pintu standar ya. Ukuran pintu untuk toilet yang dari plastik itu lebarnya sekitar 80 cm.
Oke, pas toiletnya. Nggak lebih, nggak kurang, jadi pas banget. Ini nih yang keran air nih, tingginya harus sesuai. Itu sih pakai tinggi 1,2 meter. Kemudian aku bagi dulu tembok-temboknya, aku sesuaiin dengan ukuran manusia, jadi nggak terlalu dempet, dan dapat sekitar 8 tempat wudhu atau 8 lubang air keran. Cukup lah untuk kapasitas musola. Aku kasih ornamen tanaman sedikit di depan biar nggak gersang-gersang banget, karena ya intinya hiasan lah, biar ada ornamennya gitu, nggak terlalu kaku. Oke, udah hampir jadi. Cuma nih aku yang bingung bikin atapnya nih, mau dibuat joglo apa dibuat rata ya. Feelingku sih, aku sih kepinginnya atapnya datar aja gitu, biar bisa naruh talang air dan lain sebagainya. Kalau dibuat joglo, ukurannya nggak sesuai joglo, agak susah. Tapi ya udah, coba dulu aja deh. Ini aku masih coba-coba material juga yang cocok. Karena di sekitar bangunan banyak pakai material bata expose, jadi aku kombinasiin sama material bata expose juga di bangunan ini. Ini aku coba tempelin atap joglo ya, dan kayaknya kurang asik deh kalau pakai atap joglo. Kita buat atap datar aja deh, biar lebih estetik dan lebih modern aja kelihatannya. Ya joglo juga bagus, cuma kayaknya ukuran bangunannya nggak bisa sesuai deh gitu, nggak proporsional kalau pakai joglo. Jadi aku pakai atap datar aja dulu sementara. Kita coba kasih ke pengurus ya, kalau mereka suka ya udah. Tuh, masih kurang asik kan kalau pakai atap joglo. Oke, aku buatin ornamen deh buat atap datarnya biar kelihatan nggak terlalu polos banget. Dan ya ternyata cukup oke kalau pakai atap datar, nggak nggak sejelek itu, masih ngeblend lah sama sekitarnya kayaknya. Ya, budget untuk tempat wudhu ini aku kira-kira ya, rabe kasar yang aku buat kisarannya budgetnya sekitar 70 juta gitu. Ya lumayan lah untuk tempat begini dengan spesifikasi material dan lain sebagainya. 70 jutaan gitu. Ya, itu tadi proses mendesain. Ternyata
tidak sesimpel itu gitu, karena akhirnya aku harus nge-research lagi posisi yang baik untuk wudhu, kemudian tinggi keran air, kemudian airnya jatuh kemana. Akhirnya aku nge-research lagi dan ya udah jadi belajar gitu, karena jujur aku belum pernah tuh ngedesain sesuatu yang ada hubungannya sama tempat ibadah gitu. Masjid juga nggak pernah. Mungkin waktu kuliah ya, zaman tugas kuliah itu mungkin pernah, cuma kan itu kan cuma tugas gitu, bukan sesuatu yang real. Ya udah, masjid aja nggak pernah, apalagi tempat wudhu gitu. Dan sebenarnya ini kesempatan yang luar biasa bagi saya gitu kan. Terima kasih karena sudah mempercayakan ini ke saya. Semoga tempatnya bisa segera dibangun dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Ya, tadi kan proses desainnya udah, sekarang ini hasil desainnya. Ya, tadi hasil desainnya. Ya udah, jadi bercandaan sama teman-teman gitu. Ini proyek nilainya gede tau, berkahnya gede gitu katanya. Nilainya 3M. Kata orang tuh kayak Masya Allah, makasih mas gitu, makanya dibilang 3M, kan depannya MMM. Ya udah, itu bercandaan doang gitu. Jadi intinya terima kasih sudah mempercayakan desain ini ke saya ya. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa gitu. Akhirnya bisa membuat saya belajar lagi gitu tentang ngedesain. Oke, thank you. See you on the next video.